Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Waalaikumsalam. Profesi yang beranggotakan saya Ilham Suteso Surahman dengan ujung NPM 085. Saya Muhammad Rizal Ramadan dengan Saya, ujung NPM 112. saya Alif Mustiawani dengan ujung NPM 082. Saya Muhammad Japasi Al-Ghifari dengan ujung NPM 111. Akan mendiskusikan masalah mengenai dilema privasi dan keamanan yang dibagi menjadi beberapa tim. Ada tim advokasi yang beranggotakan saya Ilham sebagai staf senior, kemudian ada Alif menjadi perwakilan serikat pekerja. Kemudian di tim manajemen ada Rizal sebagai kepala operasional dan ada Jia sebagai manajer. Baik, diskusi kita mulai. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di sini. Kita langsung ke inti masalahnya, yaitu berdasarkan data Handbook Etika IT, penyalahgunaan waktu perusahaan adalah bentuk pelanggaran karyawan yang paling umum terjadi hingga mencapai 33%. Selain itu, menghadapi resiko kebocoran data, oleh karena itu mengusulkan pemasangan perangkat lunak keystroke logger untuk merekam aktivitas keyboard dan memonitor email yang diakses lewat jaringan komputer. Saya setuju dengan Pak Rijal. Ini langkah krusial. Secara hukum, perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawan. Prinsip ini dikenal sebagai responded superior atau biarkan atasan yang menjawab. Kita harus melindungi aset perusahaan dari risiko hukum. Tunggu dulu. Registro logger itu berlebihan. Handbook juga menyebutkan bahwa manajer yang gagal memberikan contoh etis yang baik. Justru mendorong perilaku tidak etis karyawan. Jika manajemen memata-matai setiap huruf yang kami ketik itu menunjukkan ketidakpercayaan. Bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang? Begini Mas Alif, kita harus realistis. Handbook menyebutkan bahwa beberapa karyawan menggunakan komputer untuk berselancar di situs yang tidak relevan seperti main game ataupun chatting yang memakan produktivitas. Kami hanya ingin memastikan sumber daya IT digunakan dengan tepat. Jadi maksud Bapak memonitor semua aktivitas kita di layar kita seperti email pribadi, itu bukankah itu sebagai area yang sangat sensitif? Ingat kasus di Food and Drug Administration yang dibahas di materi, memonitor email pribadi karyawan lewat keystroke dan akhirnya dituntut karena dianggap melanggar hak privasi dan konstitusi. Apakah perusahaan ini siap untuk dituntut balik karena hal itu? Justru itu Pak Ilham, kita mencoba mencegah tuntutan lain. Jika karyawan menggunakan jaringan kantor untuk mengakses pornografi ataupun mengirim pesan bernada pelecehan, perusahaan bisa digugat karena menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat atau hostile work environment. Kami harus memantau untuk mencegah hal tersebut. Kami setuju bahwa pelecehan harus dicegah, tapi solusinya bukan merekam password bank kami saat kami membayar tagihan pribadi di jam istirahat. Handbook menyarankan solusi lain, seperti menggunakan firewall untuk memblokir situs yang tidak pantas, bukan memata-matai konten pribadi. Nah, setuju saya dengan Mas Alif. Ada cara yang lebih etis, kebijakan penggunaan etis, penggunaan IT maksud saya, harusnya menetapkan batasan yang jelas tanpa harus melanggar privasi total. Kita bisa membatasi akses data hanya kepada karyawan yang membutuhkannya, bukan merekam segala aktivitas. Oke, baiklah. Poin mengenai resiko perekaman data sensitif seperti password bank dapat dimengerti. Namun saya tetap butuh jaminan keamanan jaringan juga. Bagaimana jika kita menggunakan pendekatan manajer checklist yang ada di handbook? Kita buat kebijakan tertulis yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta sanksinya. Kita batalkan keystroke logger, tapi tetap memantau trafik jaringan dan memblokir situs berbahaya dengan firewall. Nah, itu solusi yang lebih adil. Karyawan juga harus diberitahu secara eksplisit bahwa email kantor bukanlah tempat untuk privasi, tetapi email pribadi tidak akan diakses sembarangan. Noted, sepakat. Kita akan menyusun kebijakan yang melindungi perusahaan tanpa mengorbankan privasi karyawan secara berlebihan. Berikut ada draft kebijakan yang kami susun berdasarkan panduan checklist manajer dari handbook.
Ini kita lihat bahwa checklist handbook sudah berisi beberapa pernyataan yang boleh dan tidak boleh untuk karyawan dilakukan. Oke, baik. Apakah setuju semuanya? Setuju. Setuju, Pak. Baik, kita akhirin saja. Tapi kesimpulan dari diskusi tadi adalah menghasilkan kesepakatan untuk menyimbangkan kebutuhan perusahaan dalam menjaga produktivitas dan keamanan aset dengan hak privasi karyawan. Poin-poin utama dari kesimpulannya adalah penolakan terhadap keystroke logger. Tim sepakat untuk tidak menggunakan perangkat lunak perekam ketikan karena dianggap terlalu intrusif dan beresiko merekam data sensitif karyawan seperti password perbankan yang justru dapat menjadi liabilitas keamanan baru. Kemudian penerapan firewall sebagai solusi alternatif. Sebagai ganti pemantauan total, perusahaan akan memblokir akses ke situs web yang tidak pantas. Kemudian untuk mencegah terciptanya lingkungan kerja yang bermusuhan, hostile work environment, dan menjaga produktivitas. Kemudian ada batasan pemantauan email. Pemantauan akan difokuskan pada akun email perusahaan dan lalu lintas jaringan untuk tujuan bisnis. Email pribadi tidak akan dibuka atau diinspeksi kecuali terdapat bukti kuat adanya pelanggaran hukum atau keamanan guna menghindari potensi tuntutan hukum terkait pelanggaran privasi seperti kasus FDA. Kemudian ada formalisasi kebijakan solusi akhirnya mengacu pada manajer checklist yang mencakup aturan jelas mengenai penggunaan aset perusahaan, larangan berbagi data rahasia, serta sanksi disipliner yang tegas namun adil. Baik, kita akhiri saja diskusi pada kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang telah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.